من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, khususnya jamaah umrah ADR yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa rukun umroh itu, yang pertama niat dalam keadaan berihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, dan yang keempat tahallul. Nah, sebelum melaksanakan rukun umroh, kita misalnya sudah berada di hotel. Nah, sebelum kita keluar dari hotel untuk masuk ke bis dan melanjutkan perjalanan ibadah umroh atau mengawali perjalanan ibadah umroh, kita melaksanakan mandi sunnah ihram. Mandi sunnah ihram yang tata cara mandinya sama dengan mandi wajib atau mandi janabah. Jadi meratakan seluruh anggota tubuh dengan air, diawali dengan niat. Dalam hati kita berniat saat kita berada di dalam kamar mandi, ya Allah, saya niat mandi sunnah ihram karena Allah Ta'ala. Atau dengan bahasa Arab, dalam hati kita ungkapkan Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul ghusla lil ihram sunnatan lillahi ta'ala. Saya ulangi, nawaitul ghusla lil ihram sunnatan lillahi ta'ala. Dalam hati kita ungkapkan niat itu. Mau pakai bahasa Arab silakan, mau pakai bahasa Indonesia silakan. Ya Rabb, saya niat mandi sunnah ihram karena Allah Ta'ala. Sambil kita bermunajat, ya Allah, tubuh saya dibersihkan dengan air, maka saya mohon kepada Engkau, bersihkanlah hati saya dari penyakit-penyakit hati. Sambil kita meratakan anggota tubuh kita dengan air. Selesai itu, ya, selesai itu, dan waktu mandi kita boleh menggunakan sabun yang wangi-wangian, boleh pakai sampo wangi yang berbau wangi, tidak apa-apa. Selesai kita mandi, kita siap untuk berpakaian ihram. Nanti akan saya buat video tutorial berpakaian ihram. Saya lanjutkan. Nah, setelah kita berpakaian ihram, kemudian kita kumpul di lobi dengan teman-teman, ya, di bawah bimbingan ustadz atau ustadzah kita. Kita kemudian sudah dalam berpakaian ihram, baik laki maupun perempuan. Berarti tidak ada lagi pakaian yang kita kenakan untuk orang laki kecuali 2 helai kain putih. Masuklah kita ke dalam bis. Di dalam bis kita akan mendapatkan arahan dan bimbingan dari pembimbing kita. Kita meninggalkan kota suci Madinah sambil kita membaca doa, membaca sholawat, membaca zikir. Nah, sampai kita di tempat untuk menancapkan niat, ya, tempat tertentu untuk menancapkan niat itu disebut dengan miqat. Itu tempat tertentu bagi kita untuk menancapkan niat. Nah, sampai kita di miqat, kalau dari Madinah di Masjid Bir Al itu Masjid Dzul Hulaifah, kita dalam keadaan berwudu, kita langsung masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan sholat sunnah ihram 2 rakaat dengan niat usalli sunnatal ihram raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, atau diungkapkan dalam hati dengan bahasa Indonesia juga apa-apa, juga tidak apa-apa. Saya niat sholat sunnah ihram 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala.
2 rakaat kita laksanakan. Habis Fatihah yang pertama kita bisa baca surah Al-Kafirun misalnya. Pada rakaat yang kedua sehabis Al-Fatihah kita baca surah Al-Ikhlas misalnya. Setelah itu kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan berdoa, ya Allah, saya ingin melaksanakan ibadah umroh. Saya sudah mandi sunnah ihram, saya sudah sholat sunnah ihram. Saya minta kekuatan lahir maupun batin agar bisa melaksanakan ibadah umroh dengan sebaik-baiknya. Sehat jasmani dan rohani, dijauhkan dari segala macam gangguan lahir maupun batin. Setelah itu kita keluar dari masjid, kumpul dengan pembimbing dan jemaah yang lain. Kita bisa menancapkan niat di sekitar Masjid Bir Ali, atau kita juga bisa menancapkan niat ketika kita berada di bis yang bis itu masih di areal Masjid Bir Ali. Ya. Kita menancapkan niat di bawah bimbingan ustaz-ustaz kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Atau labbaik Allahumma umratan. Ucapkan niat umrah. Setelah itu kita bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika. Terus sepanjang perjalanan kita perbanyak bertalbiyah, perbanyak salawat, perbanyak zikir, perbanyak membaca alita kekuatan lahir maupun batin agar bisa melaksanakan ibadah umrah dengan sebaik-baiknya. Sehat jasmani dan rohani, dijauhkan dari segala macam gangguan lahir maupun batin. Setelah itu kita keluar dari masjid, kumpul dengan pembimbing dan jemaah yang lain. Kita bisa menancapkan niat di sekitar Masjid Bir Ali, atau kita juga bisa menancapkan niat ketika kita berada di bis yang bis itu masih di areal Masjid Bir Ali. Ya. Kita menancapkan niat di bawah bimbingan ustaz-ustaz kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Atau labbaik Allahumma umratan. Ucapkan niat umrah. Setelah itu kita bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika. Terus sepanjang perjalanan kita perbanyak bertalbiyah, perbanyak salawat, perbanyak zikir, perbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Nah, begitu kita sudah menancapkan niat di Masjid Bir Ali, atau di sekitar Masjid Bir Ali, atau di dalam bis di sekitar Masjid Bir Ali, ada larangan-larangan dalam berihram, dan ini harus diperhatikan. Yang pertama, ketika kita sudah berniat umroh dalam keadaan berpakaian ihram, yang pertama kita tidak boleh lagi pakai wangi-wangian. Yang kedua, kita tidak boleh lagi memotong kuku. Yang ketiga, kita tidak boleh lagi mencukur rambut atau mencabut rambut. Yang berikutnya, kita tidak boleh tangan kita iseng untuk membunuh binatang, atau tangan kita iseng untuk mencabut rerumputan, mencabut tanaman, mematahkan ranting. Kita jaga lahir batin kita, lisan dan badan kita, ucapan maupun perbuatan kita jaga dari hal-hal yang tidak baik. Maka kita isi dengan bertalbiyah, bersolawat, berzikir, membaca Al-Quran dan zikir-zikir lainnya. Nah, itu larangan-larangan. Saya tambahkan juga, orang laki jangan lagi pakai penutup kepala. Ya, ini tidak boleh lagi pakai. Ya. Jaga ucapan kita dari omongan-omongan yang kurang manfaat, apalagi yang berbau pornografi. Hindari itu. Ya. Tidak boleh meminang. Ya. Dan ini harus kita perhatikan. Demikian larangan-larangan ihram yang harus kita perhatikan supaya kita tidak melakukan itu. Pendek kata, jaga jasmani dan rohani kita dari hal-hal yang tidak baik. Demikian. Nanti video berikutnya saya akan lanjutkan rukun umroh yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.